di sini ada salah satu tempat yang memang sangat diincar ya oleh orang-orang yang apalagi yang udah tahu sejarahnya, yang ziarah ke Imam Muhajir pasti nitip doa di sini. Nah, di lubang ini dikatakan siapapun yang menyebutkan nama orang-orang yang dia sayang, nama orang-orang yang dekat dengan dia, yang kerabatnya, keluarganya, kalau disebutin di sini, insya Allah bakal sampai ke sini, bakal sampai ke Hadramaut, bakal sampai ke Yaman, insya Allah. Saya nggak sebutin satu persatu di antara kalian. Ya Allah, siapapun yang menonton video ini, Allah a'raf bismihim, Allah yang lebih tahu dengan nama-nama kalian. Insya Allah semoga kalian semua Allah sampaikan untuk ziarah di makbarahnya Imam Al-Muhajir, juga sampai di Hadramaut, sampai di Yaman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini teman-teman kita lagi berada di Ribat Imam Al-Muhajir, tepatnya di Husaisa. Nah, di sini ada konten baru di channel YouTube-nya Habibi Nawawi Official. Kita bakal ziarah ke beberapa makbarah, tempat makam-makam ulama di Hadramaut, juga beberapa tempat bersejarah seperti masjid-masjid yang ada di Tarim nantinya. Untuk yang pertama, kita bakal ziarah ke habaib yang pertama sekali datang ke Hadramaut. Siapakah beliau? Yahai. Masjidnya santri Ribat Muhajir. Ini adalah perluasan dari Masjid Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Masjid dasarnya itu hanya sekitar 3 saf, itu ada di dalam, masih kecil, masjid yang dulu dibangun oleh beliau. Nah, kita hari ini bakal ziarah ke Imam Muhajir, tepatnya nanti di puncak di atas sana. Sedikit melelahkan jalan kaki, cuman ya gak apa-apa. Karena kita adalah santri Ribat sini aslinya, jadi kita milih waktu pagi. Harusnya boleh siang atau juga sore, tapi sore seringnya itu para zairin dan ada juga peziarah-peziarah perempuan. Makanya kita pilih pagi, apalagi sekarang lagi musim panas yang Masya Allah sampai 41 derajat Celcius, yang kata orang sini ini juga belum sampai di puncak panasnya. Ayo. Untuk teman-teman yang datang dari Indonesia, kalian bisa mungkin lewat Bandara Seun, itu sekitar 20 menitan dari Seun, dan sebelum sampai Tarim, ya ini masih sangat jauh dengan Tarim. Jadi kalau antum semua dari Indonesia, ketemunya itu ya Imam Muhajir dulu. Dan biasanya orang-orang yang datang dari Indonesia juga ziarah ke makam beliau dulu, karena ini adalah asas di Hadramaut. Beliau adalah habaib yang pertama sekali datang ke Hadramaut. Oke, sebenarnya ini kita udah tag hari kedua. Kemarin udah sempat tag, tapi tiba-tiba ada peziarah perempuan, dan itu mengharuskan kita sebagai santri untuk minggat dulu ya, karena emang kita orang sini, orang tempat, jadi kalau ada peziarah didahulukan peziarahnya. Semoga hari ini nggak ada peziarah di atas sana, kita belum tahu juga. Soalnya di sini kami jalan kaki dan nggak kelihatan, soalnya itu di puncak juga, jadi nggak kelihatan dari bawah tempatnya. Jadi teman-teman yang ziarah ke sini, biasanya peziarah pasti lewat sini, jalan pakai motor atau pakai mobil. Kalau santri bisa 2 jalur, bisa dari sini jalan kaki, juga bisa lewat tangga satunya. Insya Allah kita nanti bakal turun lewat sana. Oke. Nah teman-teman, insya Allah di konten ini, oke, jangan lupa kalian subscribe dulu. Semoga channel ini bermanfaat dan kalian bisa kenal tokoh-tokoh Hadramaut.
Oke, di channel ini kita bakal bahas tentang ulama Hadramaut seperti yang saya katakan tadi, juga tentang masjid-masjid bersejarah di Tarim nantinya. Insya Allah dengan kemasan yang sederhana dan nggak terlalu berat kayak kajian-kajian ya, biar kalian juga sedikit menikmati pemandangan sekitar Hadramaut ini. Ini udah musim panas tapi masih kita tag jam 6.47 ya. Lumayan masih dingin di sini, tapi di bagian jalanan itu udah mulai kena terik matahari. Di sini kalau udah jam 7 juga kita bakal nggak sanggup lagi, udah panas banget. Nah, ini udah kelihatan, udah dekat dengan kubah makamnya Imam Al-Muhajir. Nanti di sana kita bakal cerita tentang beliau, insya Allah. Kita juga bakal masuk ke sana nanti, antum bakal lihat ada apa aja di dalam kubah beliau, dan insya Allah kita bakal turun juga ada apa aja di tangga-tangganya nanti. Oke, akhirnya kita sampai juga di puncaknya makam Imam Muhajir. Di sini kalau sore kalian bisa menikmati pemandangan yang sangat indah ya. Nanti bakal ada view-view yang menarik di sana. Intinya kita mau memperkenalkan Imam Muhajir. Beliau adalah Imam Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah yang pertama sekali datang ke Hadramaut dengan tujuan menyelamatkan keturunan-keturunan beliau dari serangan fitnah pada masanya. Beliau bukan dari Tarim, bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman. Beliau lahir di Basrah, di kota Irak, 273 Hijriah. Di masa Imam Al-Muhajir, kota Basrah saat itu sangat dipenuhi dengan ilmu. Beliau bahkan sempat berguru kepada Abdul Karim An-Nasai, An-Nablisi, Al-Basri, ulama-ulama yang terkemuka saat itu di kota Basrah. Namun di samping keilmuan yang begitu pesat, juga saat itu kota Basrah diserang oleh fitnah, yang akhirnya membuat Imam Al-Muhajir duduk bersama keluarganya bermusyawarah bagaimana agar beliau bisa meninggalkan kota Basrah dengan niat menghindari dari fitnah-fitnah tersebut. Saat itu di kota Basrah ada namanya revolusi Zanj, dan itu dipimpin oleh seorang bernama Bahlul. Dia menamai dirinya dengan Ali bin Abdurrahim. Akibat serangan tersebut, banyak Ahlul Basrah yang tak bersalah namun terbunuh. Masjid-masjidnya dibakar. Bahkan beberapa tempat di perkotaan Basrah saat itu juga dibakar oleh mereka. Juga ada fitnah Qaramitah yang akhirnya membuat Imam Muhajir semakin mantap untuk keluar dari Basrah. Pertama, tujuan beliau bukan ke Hadramaut. Jadi tujuan beliau yang pertama adalah ke Hijaz, ke Madinah Al-Munawwarah. Karena di sana ada keluarga beliau juga dari keturunan Rasulullah SAW. Imam Al-Muhajir hijrah ke Hijaz. Saat itu kota yang dituju adalah Madinah di tahun 317 Hijriah. Beliau keluar bersama beberapa keluarganya. Yang pertama beliau sendiri, Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, juga istrinya Zainab binti Abdullah, kemudian anaknya Abdullah atau dikenal dengan julukan Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir, kemudian istri beliau, istrinya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu sepupunya Ummul Banin bintu Syaraf bintu Muhammad bin Isa bin Muhammad. Kemudian anak mereka yaitu Ismail bin Abdullah bin Ahmad yang dilakabkan dengan Al-Basri. Juga Asy-Syarif Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah, kakeknya atau datuknya keturunan marga Al-Ahdal. Juga Syarif Ahmad Al-Qudaimi, jadnya Al-Qudaimi. Karena jalur yang biasa dipakai oleh orang-orang yang pergi menuju Madinah atau menuju Hijaz dari Basrah sedang tidak ada persiapan air di sana, sedang jalannya juga yang namanya situasi sedang perang dan tidak baik-baik saja, akhirnya rombongan Imam Al-Muhajir ini berangkat melalui jalur yang tidak biasa ditempuh atau tidak biasa dijamah, yaitu jalur Tariqus Syam ya. Mereka harus lewat Syam. Harusnya mereka dari Basrah langsung ke Hijaz, tapi harus melewati jalur Syam dulu. Nah, di tahun yang sama, di tahun 317 beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah. Saat itu kota Mekah ya juga sedang tidak baik-baik saja.
Beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah, namun Mekah juga sedang diserang fitnah. Saat itu yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang adalah fitnah Qaramitah yang tadi saya sampaikan pernah menyerang kota Basrah, juga menyerang kota Mekah, di mana mereka mencuri Hajarul Aswad. Jadi orang-orang haji menunaikan ibadah haji, ibadah umrah tanpa Hajarul Aswad itu selama 22 tahun, ya. 22 tahun diambil. Jadi orang-orang haji naruh tangannya di tempat Hajar Aswad tanpa ada Hajar Aswad, ya. Dia itu terjadi selama 22 tahun, kemudian mereka kembalikan dan mengatakan akhazna bi qudratillah wa radadnahu bi masyiatillah, ya. Dan 317 Hijriah ketika Imam Muhajir datang ke Madinah, di tahun selanjutnya beliau berangkat ke Mekah. Beliau menunaikan haji tanpa niat, sekali lagi tanpa ada niatan untuk menuju Hadramaut. Beliau menunaikan ibadah haji di tahun 318 Hijriah. Dan seperti yang saya katakan, saat itu Hajar Aswad sedang tidak ada di tempatnya. Jadi beliau menunaikan ibadah haji seperti orang-orang pada saat itu, meletakkan tangannya di Hajar Aswad, dan di saat itu tidak ada Hajar Aswad di sana. Nah, di dalam ibadah haji inilah beliau bertemu dengan orang-orang dari Hadramaut, ya. Orang Hadramaut ini tertarik dengan sikap beliau, bagaimana beliau begitu legowo dalam bergaul, berilmu, bijaksana dalam menyikapi. Akhirnya mereka jatuh cinta. Nah, ada yang mengatakan ini adalah orang-orang Ahlul Jubail, ya, yang salah satu daerah di Doan, di Hadramaut. Mereka yang bertemu dengan Imam Al-Muhajir dan tahu ini adalah keturunan Rasulullah, mereka ingin mengajak Imam Al-Muhajir untuk hijrah ke Hadramaut. Karena saat itu Hadramaut juga sedang diserang oleh paham Khawarij sebelum datangnya Imam Al-Muhajir. Akhirnya Imam Al-Muhajir setuju untuk datang ke Hadramaut dengan rombongan yang tadi saya sebutkan. Kemudian rombongan Imam Al-Muhajir ini berhijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Hadramaut. Di sana juga saya sampaikan ada jetnya, datuknya para marga Al-Hadal, yaitu Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Hadal. Jadi ini dibagi sama Imam Al-Muhajir. Tidak semuanya ke Hadramaut. Makanya yang pertama sekali menapak kaki di Hadramaut dari keturunan Rasulullah adalah mutlak Imam Al-Muhajir. Adapun Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Hadal ini turun di Qaryah Murawaah, ya. Di sana banyak menghasilkan ulama di Al-Muru'i, ya. Ulama-ulama di sana digelar dengan Al-Muru'i. Di bagian Zabid juga banyak di sana. Ini Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Hadal turunnya di sana di bagian Syamal. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Qadaimi itu memilih tanah Urdud, ya, tanah Surdud, ya, juga di bagian Tahaimnya Yaman, ya, di bagian sebelah sananya Yaman, ya, yang kami juga belum pernah ke sana. Nah, Imam Al-Muhajir melanjutkan perjalanannya sampai ke Wadi Doan, yaitu di Jubail. Inilah orang-orang Jubail ini yang katanya juga saat itu sedang diserang oleh pemahaman Syiah, ya. Mereka yang bertemu dengan Imam Al-Muhajir, jadi Imam Al-Muhajir ikut mereka sampai ke Jubail di Wadi Doan. Oke teman-teman, setelah Imam Muhajir sampai di Qaryah Jubail, di desa Jubail yang ada di Wadi Doan tadi, beliau menetap beberapa saat di sana sampai berpindah ke Hijrain, ya. Hijrain ini juga salah satu tempat dekat Doan juga. Kami pun cuma baru sekali ke sana ziarah, dan di sana masih ada sampai sekarang bekas peninggalan rumahnya Imam Al-Muhajir. Sampai sekarang udah dijadiin sebagai madrasah, ya, atau tempat kajian untuk laki-laki, juga dibuka untuk perempuan di waktu yang berbeda tentunya. Nah, dari sana ketika beliau beranjak dari Hijrain, beliau juga membeli beberapa lahan, ladang, juga pohon korma yang ada di sana. Kemudian beliau berpindah ke Bani Jushair. Ya, Bani Jushair itu kalau antum datang masuk ke gerbangnya Muhajir dari Sewun tadi, di sana ada perempatan, ya. Nah, di jalan raya itu ada perempatan, ada penjagaan di sana. Kalau antum masuk kanan, masuk ke Ribat Muhajir, kirinya itu ke
Qorah Bani Jushair ini ya, yang ada di desa Bor sana. Saat itu orang-orang di sana katanya adalah orang-orang yang Sunni ya. Sampai setelah menetap di sana, akhirnya beliau memilih tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu di tempat yang alhamdulillah sekarang kita berada di sini, yaitu Qarya Husayyisah ya. Husayyisah ini adalah tempat yang masih mungkin lumayan dekat juga kalau untuk saat ini dengan Bor. Nah, di sini saat itu tidak ada siapa-siapa, dikenal dengan Syekh Al-Makhdam atau juga Syekh Ahmad ya, kemudian dikenal dengan Syekh Ahmad. Ini Syekh Al-Makhdam ini tempat peristirahatan terakhir beliau ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, Masya Allah ya, Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur sudah membangun. Ini ada asrama-asrama. Kalau dulunya ini masih kosong banget, nggak ada apa-apa, cuma ada makamnya Imam Al-Muhajir. Nanti saya kasih lihat foto yang masa dulunya. Nah, ini ada masjidnya tadi udah kita lewatin, juga di sana ada asrama, gedung asrama Ribat Muhajir dan kuliah wasatiyah, Masya Allah. Dan ini merupakan isyarah dari guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Hamad As-Segaf, di mana beliau diperintahkan atau dianjurkan untuk membangun ribat di sini. Agar, kata beliau, agar tidak disentuh atau dijamah oleh orang-orang yang berpemahaman salah nantinya. Sampai akhirnya orang-orang pada gagal fokus ya ke tarim gitu. Nggak ada salahnya di tarim itu, banyak. Ada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, ada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, banyak ulama-ulama di sana, banyak makam Habib-Habib di sana. Tapi kalau memang, kata beliau semalam, kalau tidak didirikan ini Ribat Muhajir, tidak didirikan ini kuliah wasatiyah, akhirnya ini tempat kosong dari penuntut ilmu yang bisa jadi juga akan tidak diperhatikan oleh para peziarah, yang akhirnya orang bakal seolah-olah yang pertama itu ada di Tarim, tapi pertama itu ada di Husayyisah ya, di makamnya Imam Al-Muhajir. Nah, di sini insyaallah kita nanti bakal masuk ke dalam ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman tahu, kita udah ngantri setengah jam, karena memang seperti yang saya katakan tadi ya, pagi dan sore itu kadang-kadang memang jam ziarah yang kita nggak tahu peziarah ada atau enggaknya. Nah, di sini mumpung karena kebetulan lagi ada peziarah perempuan, jadi kita cuma bisa di luar karena tempatnya itu kecil banget. Jadi kalau kita masuk itu tempatnya tertutup, nanti kita bakal masuk ke, teman-teman bakal lihat isinya di dalam. Jadi kalau kita masuk, perempuan udah nyatu di situ, jadi nggak bisa ya, mereka keluar baru kita masuk. Semoga hari ini kelar, nggak butuh hari ketiga lagi untuk masuk ke makamnya Imam Al-Muhajir. Oke, alhamdulillah setelah penantian yang begitu lama akhirnya mereka keluar juga, dan insya Allah kita bakal tertib ziarah dulu, nanti kita bakal cerita-cerita tentang Imam Al-Muhajir lagi di dalam insya Allah. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا خيرة الله، السلام عليكم يا شرفة الله، السلام عليكم صلاة ربكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا خيرة الله، السلام عليكم يا شرفة الله، السلام عليكم صلاة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا خيرة الله، السلام عليكم يا شرفة الله، السلام عليكم صلاة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل البغواتكم، ما توعدون إن شاء الله بكم الله، أو إن شاء الله بكم لا يكون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم ادخل عليهم روحا منك سلاما منا. السلام عليك يا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. السلام عليك يا أبا السادات، السلام عليك يا ابن أقطاب الأولياء والأوتاد، السلام عليكم على آبائك أجمعين. السلام عليك، السلام عليكم أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وحشرنا في ذمة من قال لا إله إلا الله وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباقية الأجسام البالية العيدة من نقل الشعار المتمزقة التي خرجت بك وهي مؤمنة، أدخل اللهم عليهم روحا منك سلاما منا. نسأل الله وأشهدكم وإن أغفر لكم وتكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم.
وجمعنا وإياكم في مسر رحمته يا واسع المغفرة واغفر لنا ولهم. الفاتحة بأن يكون جبار حوائج الدنيا يا خير على قرة عين خير البرية لبرئها في سريتها رزقا حسيا معنويا وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب أمر المسلمين ويتلو قلوب المسلمين ويكفينا من البلاء ويحفظنا من المعاصي ويأخذنا بالنواصي بكل خير ويفتح لنا فتوى العارفين ويوفق لمن يهب ويختم لنا بالحسنى وراض عنك وراض عنا فيه خير ورضا وعافية وعلى ما نوى السلف الصالح من نية الصالحة وإلى هورة النبي الفاتحة. يا رب يا نسأل يا نسأل Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di makamnya beliau. Ini seperti tertulis di sini ada Warih Imam Al-Muhajir ilallah. Ini adalah peristirahatan Imam Al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Imam Ali Al-Huwaili bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain As-Siddiq bin Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau ditulis dilahirkan di Jumadil Awal di tahun 273 di Basrah, ya, di kota Irak, dan sampai di Hadramaut, ya, juga diabadikan tanggal beliau sampai di Hadramaut yaitu 14 Muharram tahun 319 Hijriah. Kemudian wafat di sini di Husaisah di Syekh Al-Makhdad di tahun 345 Hijriah. Rahimahullah rahmatil abrar wa askanahu jannata jadi tahtil anhar. Ini kalau teman-teman pengen tahu nih, santri-santri juga pengen tahu tentang beliau, ini ada kitab yang dikarang oleh Sidil Habib Abu Bakar Abdi bin Ali Masyhur, yaitu kitab Al-Muhajir ilallah Imam Ahmad bin Isa. Jadi beliau ngarang silsilah alam Hadramaut, ulama Hadramaut, ada 15 ulama Hadramaut, dan yang pertama adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Untuk teman-teman yang pengen PDF-nya juga bisa hubungi kontak kami, nanti kita bakal kirim PDF-nya. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu tempat yang memang sangat diincar ya oleh orang-orang yang apalagi yang udah tahu sejarahnya, yang ziarah ke Imam Hajar pasti nitip doa di sini. Nah, di lubang ini dikatakan siapapun yang menyebutkan nama orang-orang yang dia sayang, nama orang-orang yang dekat dengan dia, yang kerabatnya, keluarganya, kalau disebutin di sini, insya Allah bakal sampai ke sini, bakal sampai ke Hadramaut, bakal sampai ke Yaman, insya Allah. Saya nggak sebutin satu persatu di antara kalian. Ya Allah, siapapun yang menonton video ini, Allah a'raf bismihim, Allah yang lebih tahu dengan nama-nama kalian. Insya Allah semoga kalian semua Allah sampaikan untuk ziarah di makbarahnya Imam Al-Muhajir, juga sampai di Hadramaut, sampai di Yaman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini bercerita tentang sosok yang pertama sekali datang ke Hadramaut, yaitu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Masya Allah, tasyarafna. Semoga antum semua datang ke sini, insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oke teman-teman, mungkin ini adalah akhir pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya kita bakal bercerita tentang al-alim al-alamah al-qutb syahir, yaitu al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habashi, ya, di sana yang kata sebagian ulama mengatakan siapapun yang berziarah ke makam Imam Al-Muhajir tanpa menutupi ziarahnya dengan makam Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habashi, maka ziarahnya tidak sempurna atau tidak diterima. Wala'adzbillah min dzalik. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat, istifadah dari channel ini, juga tentunya dari konten ini. Insya Allah kita bakal ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.